Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi di rumah? Ibu doakan semoga kita selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran biologi. Ibu harap sebelum kalian memulai pembelajaran, kita mulai dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari di dalam video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mari menyaksikan video pembelajarannya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasula, Rabbi sidni ilma, warzukni fahman. Amin. Energi dalam sistem kehidupan, bagian ketiga. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan dalam kaitannya tentang energi di dalam sistem kehidupan. Nah, sistem pencernaan yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang sistem pencernaan secara umumnya saja. Nanti secara lebih rinci, materi tentang sistem pencernaan bisa kalian dapatkan pada kelas 8. Makanan sebagai sumber energi bagi tubuh kita itu sudah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Nah, makanan yang masuk ke dalam tubuh itu akan mengalami perombakan dari molekul yang kompleks atau rumit menjadi molekul yang sederhana. Perombakan ini nantinya akan menghasilkan sejumlah energi yang energi ini kita gunakan dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, zat makanan yang berperan sebagai sumber energi bagi kita itu adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Pertama-tama kita akan membahas tentang pencernaan karbohidrat di dalam tubuh. Karbohidrat setelah dicerna di dalam usus itu akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Perhatikan gambar dari proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh. Pertama-tama, makanan yang mengandung karbohidrat itu kita kunyah di mulut. Lalu di dalam mulut terjadi proses pencernaan yang dari bahannya amilum dengan bantuan enzim petialin itu dirubah menjadi maltose. Nah, setelah dirubah di mulut, makanan selanjutnya masuk ke dalam lambung. Dari lambung masuk ke duodenum. Di duodenum itu terjadi proses pencernaan juga, yakni perombakan amilum dan dengan bantuan enzim amilase menjadi maltosa. Nah, di usus halus itu terjadi 3 perombakan, yaitu maltose dirubah oleh enzim maltase menjadi glukosa dan glukosa, sukrosa dirubah oleh sukrose menjadi fruktosa dan gluktosa, laktosa dirubah oleh laktose menjadi galaktosa dan glukosa. Nah, di sini istilah glukosa, fruktosa, dan galaktosa itu merupakan contoh dari monosakarida yang merupakan bentuk paling sederhana dari karbohidrat. Selanjutnya, monosakarida akan dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lainnya dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksidasi menjadi CO2 dan H2O atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Hati itu dapat mengatur kadar glukosa dalam darah atas bantuan hormon yang namanya hormon insulin yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Kenaikan proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat itu menyebabkan glukosa dalam darah meningkat, sehingga sintesis glikogen dari glukosa oleh hati itu akan naik. Sebaliknya, jika banyak kegiatan, maka banyak energi yang kita gunakan untuk kontraksi otot, sehingga kadar glukosa dalam darah itu menurun. Nah, dalam hal ini,
glikogen akan diuraikan lagi menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi, yakni dalam bentuk energi kimia. Nah, hormon yang mengatur kadar gula dalam darah itu yakni sebagai berikut. Yang pertama itu ada hormon insulin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah. Artinya, hormon insulin ini mengubah glukosa menjadi glikogen. Nah, yang kedua, hormon adrenalin. Hormon adrenalin ini dihasilkan oleh korteks adrenal yang berfungsi untuk menaikkan kadar glukosa dalam darah. Jadi, kedua hormon ini memiliki fungsi yang bertolak belakang. Hormon insulin ini untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, sedangkan hormon adrenalin ini untuk menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Selanjutnya yang kedua, pencernaan protein dalam tubuh. Di dalam tubuh, protein itu diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino itu kemudian diabsorpsi atau diserap melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi atau diserap dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan. Nah, sebagian lainnya itu mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Nah, proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Sekarang perhatikan gambar 5.26 yang merupakan proses pencernaan protein yang terjadi di dalam tubuh. Salah satu contoh bahan makanan yang menghasilkan protein itu adalah ikan. Ikan setelah masuk ke dalam sistem pencernaan dihancurkan dengan bantuan air dan enzim yang melarutkan makanan, dia berubah menjadi molekul protein. Molekul protein ini dipecah dengan bantuan enzim erepsin. Nah, sebagian diserap asam amino oleh jonjot usus halus. Nah, sebagiannya itu langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Nah, selanjutnya NH2 dan senyawa organik sederhana itu dikeluarkan oleh ginjal. Nah, produk akhirnya berupa urea atau amoniak. Nah, sebagiannya lagi itu deaminasi di dalam hati, yakni tadi proses pelepasan gugus N. Nah, selanjutnya dia setelah dideaminasi dia berubah menjadi asam keto. Asam keto ini nanti akan melalui siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, protein itu tidak dapat disimpan oleh tubuh, sehingga apabila terjadi kelebihan protein itu akan segera dibuang atau diubah menjadi zat lain. Nah, zat sisa hasil penguraian protein yang mengandung nitrogen itu akan dibuang bersama dengan air seni atau air kencing. Dan zat sisa yang tidak mengandung nitrogen itu akan diubah menjadi karbohidrat yang lemak, seperti yang terdapat pada skema pada gambar yang sudah dijelaskan tadi, di mana di skema yang pertama itu hasil dari asam aminonya. Setelah proses asam aminonya itu digunakan, dia sisanya akan dibuang menjadi urea dan amoniak melalui urin. Nah, dan sisanya lagi itu akan deaminasi atau terjadi pelepasan gugus N. Nah, sehingga dia bukan lagi menjadi asam amino melainkan asam keto. Nah, asam keto ini nanti akan melalui siklus asam sitrat seperti halnya metabolisme karbohidrat tadi kan. Oksidasi 1 gram protein itu dapat menghasilkan energi 4 kalori. Nah, kelebihan protein dalam tubuh itu dapat mengakibatkan pembengkakan hati dan ginjal karena beban kerja organ tersebut lebih berat dalam mengurangkan protein dan mengeluarkannya melalui air seni.
Nah, sekarang akibat dari kekurangan protein. Kekurangan protein pun tidak baik bagi tubuh. Tadi kelebihannya pun bisa mengakibatkan kerja beban ginjal yang terlalu berlebihan, bisa mengakibatkan kerusakan pada ginjal. Nah, kekurangannya pun itu tidak baik bagi tubuh. Gangguan kekurangan protein itu biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan dengan busung lapar atau hunger oedema atau disingkat dengan HO. Ada dua bentuk busung, yaitu yang pertama kwashiorkor seperti pada gambar A dan B marasmus seperti pada gambar B. Yang ketiga, pencernaan lemak dalam tubuh. Di dalam tubuh, lemak itu mengalami metabolisme juga seperti halnya karbohidrat dan protein. Lemak itu akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase namanya. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Sebelum diserap oleh usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu, membentuk senyawa seperti sabun. Selanjutnya, senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak. Kemudian diangkut oleh pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri. Selanjutnya ke pembuluh balik bawah selangkah kiri. Lemak dikirim dari tempat penimbunannya ke hati dalam bentuk lesitin untuk dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol. Selanjutnya, gliserol itu akan diubah menjadi gula otot atau glikogen. Nah, asam lemak akan diubah menjadi asetil koenzim. Gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan dengan asidosi. Uji kompetensi. Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal latihan 2 nomor saja. Silakan kalian jawab dan jawabannya kirim ke WA Ibu pribadi. Soal yang pertama, karbohidrat, lemak, dan protein itu merupakan sumber energi. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kita kelebihan mengkonsumsi zat-zat tersebut dan bagaimana jika kekurangan? Nah, coba dijelaskan jawabannya. Ya, jadi di soal yang pertama itu terdapat 2 pertanyaan. Bagaimana jika kita kelebihan mengkonsumsi ketiga sumber energi tersebut dan bagaimana jika kekurangan? Soal yang kedua, kelompokkan energi ke dalam kelompok sumber energi yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nah, di sini cukup kalian coret saja mana pernyataan yang tidak diperlukan. Misalkan, energi cahaya, apakah dia dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui? Misalkan, jika menurut kalian cahaya itu dapat diperbaharui, maka kalian tinggal mencoret kolom kata-kata di dalam kolom atau pernyataan di dalam kolom yang berbunyi tidak dapat diperbaharui. Nah, begitu seterusnya ya. Jangan lupa jawabannya untuk dikirim ke WA Ibu pribadi. Ibu tunggu jawabannya selama 1 kali 24 jam ya. Sampai sini dulu penjelasan Ibu tentang materi pembelajaran kali ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.